Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 32 Bandar Lampung, Bapak Dr. Wahono MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 32 Bandar Lampung yang Ibu sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahim bersama dalam acara kegiatan pesantren kilat sekolah SMP Negeri 32 Bandar Lampung dengan tema membangun kepribadian unggul, berintegritas dan berakhlak mulia guna menyongsong peradaban luhur. Bertepatan pada hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Hari ini sekolah kita mengadakan kegiatan religi, ya, rangkaian kegiatan. Selain kegiatan di kelas, bahwa kegiatan saat ini bulan Ramadan ditekankan kepada kegiatan religi. Anda di sini, anak-anak di sini juga pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak harus di kelas. Pada kesempatan hari ini, anak-anak akan yang wakil-wakil kelas akan mengikuti lomba, diantaranya ada dai mas ya, kemudian ada lomba adzan dan lomba yang lain, mading bernafaskan Islam. Kemudian Bapak Ibu yang lain bahwa ini juga bisa dimasukkan dalam penilaian karakter dan kelas 7-nya penilaian proyek. Jadi kita memilih anak-anak memang yang memiliki kemampuan, memiliki integritas, memiliki tanggung jawab yang tinggi. Jadi ini masuk dalam penilaian. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini harapan sekolah kalian kegiatan ini meningkatkan ya jati diri, meningkatkan tanggung jawab ya, meningkatkan tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ada beberapa kegiatan yang diadakan itu bukan azannya ya, bukan lomba dai-nya, tapi bagaimana makna dari kegiatan itu, kegiatan religi, supaya kita meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini anak-anak tidak melakukan atau tidak mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi mengikuti pembelajaran di luar kelas. Kalau dalam bahasa ininya konsep atau metodologi outdoor activity ya, pembelajaran di luar kelas. Anak-anak nanti ketika lomba, ada beberapa lomba di ruangan ini atau di tempat ini, kemudian di gedung dan ada yang di lab. Anak-anak bisa menonton atau melihat mana yang anak-anak sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pesantren kilat dan kegiatan religi pada bulan Ramadan secara resmi saya buka. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri beserta Kepala Sekolah dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang barokah ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Sholat itu tiang agama. Mengapa kita harus selalu mengerjakan sholat?
Jawabannya tak lain dan tak bukan karena sholat merupakan tiangnya agama. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imatuddin, faman aqomaha faqad aqomadin, wa man tarakaha faqad azamadin. Artinya, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agama. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa sholat merupakan hal yang sangat pokok dan penting dalam agama Islam, sehingga sholat diibaratkan sebagai sebuah tiang. Teman-teman, saya ingin bertanya, kalau ada bangunan pintunya oke, gedungnya bagus, temboknya keras, pintunya bagus, kacanya mengkilat, tapi kalau tiangnya lapuk, rapuh, bahkan roboh, apa kira-kira yang akan terjadi? Pasti, semegah apapun dan sehebat apapun bangunan tersebut, jika tiangnya tidak kokoh, maka bangunannya pasti akan roboh. Begitu juga dengan kita. Jika kita meninggalkan sholat, maka kita akan meruntuhkan agama kita. Tetapi jika kita menegakkan sholat, maka kita akan menegakkan agama kita. Jika kita ibaratkan dengan angka, sholat diibaratkan dengan angka 1, dan amal-amal yang lainnya diibaratkan dengan angka 0. Angka 0, walaupun bentuknya puluhan bahkan ratusan, tidak akan berarti apa-apa tanpa ada angka 1 di depannya. Jadi, seseorang yang mengerjakan zakat, sholat, puasanya selalu, naik haji berulang kali, tetapi jika dia tidak melaksanakan sholat, maka semua amal-amalnya akan sia-sia. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu saya ingin menghimbau kepada teman-teman semua. Ayo, mari kita rajin melaksanakan sholat. Tidak ada gunanya hidup di dunia jika kita tidak melaksanakan sholat. Siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka dan diberi minuman darah berupa nanah. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu marilah kita jaga sholat kita. Sholat tepat pada waktunya, jangan ditunda-tunda apalagi sampai meninggalkannya. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil
Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 32 Bandar Lampung Bapak Dr. Wahono MPD, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Aidil Afrian Sarjana Sosial Islam, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 32 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Pesantren Kilat Sekolah SMP Negeri 32 Bandar Lampung dengan tema Membangun Kepribadian Unggul, Berintegritas, dan Berakhlak Mulia guna menyongsong peradaban luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Aidil dari Dewan Dakwah Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama marilah kita bersyukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita pagi hari ini bisa hadir di tengah-tengah di halaman SMP 32 Bantar Lampung dalam keadaan sehat walafiat dan diiringi dengan cuaca yang sejuk, ya, tidak panas, tidak hujan. Mudah-mudahan sampai selesai Bapak Ustadz menyampaikan ceramahnya nanti, mudah-mudahan suasana masih tetap berlangsung secara bagus. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang telah
menata, menyusun acara ini walaupun dengan minimalis, tetapi dari kemarin hingga kini tertata dengan baik. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini atas dukungan ya secara material maupun moral dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dari kemarin hingga kini telah mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan sampai siang bisa bersama anak-anak mendampingi dalam rangka mendengar dan mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Anak-anak yang berbahagia, saya berpesan pada kesempatan hari ini mohon ya setiap hari Bapak Ibu Guru sudah memberikan petuah untuk kapan saatnya kalian berbicara, kapan saatnya kalian tertib. Oleh karena itu pada pagi ini saatnya Anda diam, saatnya Anda berpikir, saatnya Anda mendengarkan, tidak berbicara. Dengan sangat berharap dengan sangat, dan ketika berharap dengan sangat, anak-anak terutama yang depan kecil-kecil ini mencermati, mendengarkan dengan baik, menghadap ke depan ya, dengarkan dengan baik, tidak bicara dengan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas anugerah nikmat yang diberikannya. Salawat serta salam kita sanjung-anjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Bandar Lampung, Bapak Dr. Wahono. Yang terhormat Bapak Ustadz Al-Aidil Arfian. Yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Hai semuanya, apa kabar? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga sampai berbuka puasa nanti diberikan kelancaran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Cara Memilih Teman yang Baik. Bagaimana sih cara memilih teman yang baik? Di zaman sekarang kita harus pandai-pandai memilih teman supaya berdampak positif dan berpengaruh baik. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'minuna ikhwatun fa uslihu baina akhwalakum la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang yang bersungguh beriman berteman dengan orang yang baik adalah makhluk yang paling sempurna. Sebab berteman dan bersaudara adalah hal yang paling utama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang harus kita lakukan adalah memilih pergaulan-pergaulan yang baik, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka engkau akan kecipratan wanginya. Jika engkau berteman dengan orang yang pandai besi, maka engkau akan kecipratan apinya. Bagaimanapun, teman sangat mempengaruhi karakter, sifat, dan kebiasaan kita. Misalnya teman-teman, kalian bertemu dengan teman yang ahli zina, ahli maksiat, suka berjudi, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, serta meninggalkan sholat.
maka ujung-ujungnya kalian sama aja sama mereka. Tapi jika engkau bertemu dengan seorang yang ahli sujud, ahlul Quran, orang penghafal Al-Quran, orang yang suka pergi ke masjid, dan orang yang suka melaksanakan sholat, insya Allah engkau akan serupa dengan mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita juga harus tahu ciri-ciri teman yang baik. Bagaimana sih ciri-ciri teman yang baik? Yang pertama, ciri-ciri teman yang baik yang selalu mengajak kita di jalannya Allah. Yang kedua, teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah teman yang selalu ada pada saat susah, seneng, bareng-bareng. Bukan pas temennya seneng ditemenin, entar kalau temennya susah ditinggalin. Ini nih ciri-ciri temen gak tahu diri. Dia apa bukan? Siapa yang di sini temennya begitu? Hadirin hadirat rahimakumullah, kita juga itu di ruangan kelas kan kalian punya temen nih kan. Nah harusnya nggak boleh main geng-gengan, circle-circlean, itu nggak boleh ya, nggak boleh, karena dalam satu kelas itu harus kompak, nggak boleh main circle-circlean. Siapa yang di sini main circle-circlean? Harusnya nggak boleh kayak gitu ya, nggak baik, tau nggak? Terus misalnya kalau ada acara nih buka bersama kayak sekarang, nanti aku pakai kelompok A, aku pakai baju hitam, yang satunya pakai baju merah. Harusnya nggak boleh kayak gitu, sama-sama harus kompak. Jangan ya teman-teman, jangan kayak gitu lagi, nggak baik, tahu nggak? Terus sekarang juga lagi ramai gara-gara pergaulan, yaitu tawuran. Datang nih sama kawan-kawannya bawa tas, dikirain emaknya mau ngaji, taunya bawa yang berkoma-koma, entah apa itu. Jadi jangan ikut-ikut tawuran lagi, ntar kalau dibacok mati emaknya yang repot. Kasian emaknya, udah anak satu-satunya nyusahin, ya kan? Lain kali jangan begitu ya, insaf-insaf, gak usah perang-perang sarung deh, gak usah sosokan jadi jagoan. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita terjauh dari teman-teman seperti itu. Jangan ikut-ikutan yang enggak deh, enggak guna, tau enggak? Untung enggak, rugi. Enggak ganteng kayak gitu mah, enggak cantik, tau enggak? Enggak bagus buat diri kita sendiri. Harus mencontohkan yang baik. Demikian ceramah dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian ceramah dari saya undur diri. Kalau maju saingannya teman sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 32 Bandar Lampung, Bapak Dr. Wahono MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, kita sudah berada pada hari ke-9 Ramadan 1444 Hijriah,
Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua macam puasa yang digambarkan oleh para ustadz kita dengan puasa hewan. Apa saja itu? Ada dua hewan yang digambarkan oleh para ulama hikmah kita, yaitu puasanya ulat dan puasanya ular. Kata teman-teman, ular dan ulet itu cuma beda RT aja, beda ujungnya aja kan. Satu ular ujungnya R, satu ular ujungnya T. Maka dua hewan yang cuma beda RT, ya kan? Cuman ketika mereka berpuasa itu beda hasilnya. Lihat, puasa ulat itu hewan menjijikkan, ya kan? Apalagi ulat bulu, gatal, menjijikkan. Belum pernah ada orang nulis dalam kurikulum vitae-nya hewan favorit ulat bulu, ya kan? Biasanya hewan favorit kelinci, anoa, kucing, itu kan? Belum pernah orang nulis hewan favorit ulat bulu, tidak pernah. Bentuknya menjijikkan, ngerugiin, habis daun tanaman petani dimakan sama ulat. Tapi satu saat ulat sadar, dia puasa. Kapan ulat berpuasa? Ketika era kepompong. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak kemana-mana. Sampai satu saat berubahlah sang ulat. Yang tadinya bentuknya menjijikkan berubah menjadi bersayap dengan aneka warna. Orang tertarik melihatnya. Sampai di Kemiling ada apa namanya itu? Taman kupu-kupu. Orang lari-lari, ih bagusnya. Ngejar-ngejar ular. Kita sudah lupa kalau dia berasal dari hewan yang sangat menjijikkan. Ada perubahan yang signifikan. Yang awalnya tukang merusak, akhirnya berubah menjadi membantu penyerbukan. Sukses ular dengan puasanya. Yang kedua, hewan yang digambarkan oleh para ulama hikmah, ular. Apakah ular juga puasa? Iya. Kapan ular berpuasa? Ketika dia hendak ganti kulit. Rupanya orang yang berpuasa, kita kalau berpuasa kan badan kita agak hangat ya, suhu tubuh kita naik. Ular juga begitu, dia membutuhkan suhu tubuh yang tinggi untuk melepaskan kulit lamanya. Maka dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Lalu lepaslah kulitnya. Selesai dia berpuasa. Adakah perubahan pada ular dengan puasanya? Tidak. Tidak berubah sama sekali. Bahkan dia tambah ganas. Gagal ular dengan puasanya. Maka kita dalam Ramadan 1444 kita mau ngikut yang mana nih? Mau ikut ular apa ngikut ular? Maka ananda sekalian, puasa disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan mendidik kita supaya kita ada perubahan. Sebelum Ramadan dan pasca Ramadan harus ada perubahan. Tidak boleh tidak ada perubahan. Apa yang dididikkan oleh Ramadan pada kita? Pendidikan sabar. Sabar. Dari pagi kadang kita sudah lemas, perut terasa lapar, kerongkongan terasa kering. Sabar kita nunggu maghrib. Sabar. Lihat jam, baru jam 8. Lihat lagi, baru setengah 9. Lihat lagi, seperti lambat jarum berdetak. Kita sabar nunggunya. Maka saya heran kalau orang dari pagi sabar berpuasa, udah jam 6 kurang 15 malah nggak sabaran. Malah kayak berhenti itu kayaknya jarum jam, ya kan? Maka ibu-ibu kadang bikin kesibukan di dapur biar nggak kerasa. Bapak-bapak sibuk di kandang ayam, sibuk di belakang biar nggak kerasa 15 menit itu. Anak-anak nonton TV. Saya senang kadang kalau dampingi anak-anak nonton TV samaan. Ayo setel Lampung TV. Kalau Indosiar dan sebagainya bisa jadi azannya Jakarta. Lampung TV aja. Setel Lampung TV. Sedang ngaji. Kayaknya ngajinya nggak selesai itu kayaknya. Nah suaranya terus naik terus. Kapan selesainya ngaji? Lama-lama melembut suaranya.
Akhirnya sampai juga sadaqallahul azim. Ayo kita buka. Senangnya berbuka itu kan kalau terdengar azan maghrib. Kita pikir sadaqallahul azim, langsung azan maghrib, enggak taunya enggak. Saya Gubernur Lampung mengucapkan selamat berbuka puasa. Saya wali katakan, enggak selesai. Kelihatan enggak sabarnya kan? Kapan azannya? Udah ditungguin dari tadi. Sampai manajer Lembah Hijau ikut pula. Saya Lembah Hijau. Ya Allah, kadang kerasa betul enggak sabarnya ya. Rasa ada sabarnya, padahal tinggal beberapa menit lagi saja sebetulnya. Maka kita dididik sabar, termasuk sabar ketika berbuka. Jangan balas dendam, mentang-mentang siangnya panas, aus terasa teramat sangat, lewat es doger, beli, kasih gelas masukkan di kulkas. Baru mau duduk terdengar lagi tung. Es tung. Udah kebayang tuh di mood. Es tung. Beli lagi di gelas, taruh di kulkas. Akhirnya lewat lagi. Es cincau. Oh, kebayang cincaunya yang hijau itu ya. Kalau lewat di kerongkongan, nyos. Es cincau. Beli lagi. Allahu Akbar. Akhirnya datang waktu berbuka, angkat gelas, klek. Ayo maghriban, ntar, ini perut kayak mau meletus nih kayaknya. Kenapa? Nggak sabar dalam berbuka, nggak sabar. Padahal seharusnya kalau berbuka, yang dianjurkan oleh Nabi, ditauladankan oleh Nabi, makan 3 butir kurma, sunnah. Cuman saya perhatiin Bapak Ibu kalau buka bersama, yang diincer bukan kurma, yang diincer bakwan sama tahu bunting, ya kan? Kalau udah gigit cabai rawit Ustaz, cekres, melek tuh mata Ustaz. Enggak salah, enggak dosa, cuman ambil sunnahnya. Walaupun enggak suka kurma, minimal 1 butir kurma, makan kurma. Kenapa? Kita berusaha mencintai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Belajar sabar. Nah, anak-anak belajar juga butuh sabar ya. Kadang ada orang yang belajar gampang nyantel, gampang pula hilangnya. Ada yang belajar lebih parah lagi, nyantelnya susah, hilangnya gampang. Nah, ini parah nih. Kita di pondok juga gitu. Anak-anak penghafal Quran itu, ada yang cepat ngapal, kuat hafalannya. Ini yang biasanya selesai 30 juz. Kalau dia duduk 10 menit 1 halaman dia stop. Saya kaget pertamanya. Duduk dia 10 menit. Stop Ustaz. Bener nih? Bener Ustaz. Ayo 1 halaman. Ya Allah, alangkah cepatnya dia menghafal. 10 menit dia duduk 1 halaman. Ini hebat. Ada juga yang sekali duduk 2 ayat. Tapi lengket. Tidak hilang-hilang. Ada yang lebih parah lagi. 10 menit duduk 1 ayat. Geser dia duduk. Hilang yang dia hafal tadi. Belum pindah, cuman geser aja. Hilang lagi. Ada. Butuh sabar. Allah tidak menyia-nyiakan usaha. Bisa jadi yang duduk ngegeser aja hilang hafalannya, pahalanya lebih banyak daripada yang hafal. Kenapa? Dia sabar dengan kesulitan-kesulitannya. Ada yang nangis sesungguhnya. Disuruh setor malah nangis. Bingung juga kita. Bukan disuruh setor air mata. Disuruh setor hafalan malah nangis. Kita tungguin temennya suruh pergi, ayo masuk ke kamar. Biarin dia nangis. Udah selesai nangis, ada apa Nanda? Kau nangis? Saya kesal dengan diri saya sendiri, Ustaz. Saya rasanya nggak mungkin jadi penghafal. Allah Akbar. Saya bangga sama kamu karena kamu menyadari kelemahan kamu. Kamu punya talenta di yang lain. Kamu punya talenta, nggak mungkin Allah ciptakan manusia tanpa talenta. Maka saya senang dengan anak-anak muda, anak-anak kami semua, cari talenta itu. Kalian hanya akan sukses ketika kalian cepat menemukan talenta itu. Maka serius dalam belajar, serius dalam mencoba. Kenapa Habibie jadi orang hebat? Karena dia menemukan talentanya dari muda. Kenapa Rhoma Irama menyejarah? Karena dia menemukan talentanya dari muda. Temukan talenta itu. Temukan talenta. Maka kalau ada lomba-lomba, ada pesantren kilat, ada lomba-lomba, ngikut.
Jangan nggak ngikut. Saya nggak ada bakat, belum tentu. Maka jujur saya tadi agak gugup juga dengan ceramah awal dan dengan ceramah awal lebih bagus dari ceramah inti. Allahu Akbar. Kenapa dia menemukan? Karena dia mencoba. Mencoba. Saya dulu banyak, sampai sekarang masih banyak ingat kadang kata-kata tadi. Apa tadi? Saya undur, tidak maju. Kalau maju saya ingat teman sendiri. Ini kata-kata bagus. Saya masih ada ingat dulu masih sering jadi juri lomba dai. Ada satu yang sampai saat ini masih saya ingat. Apa kata dia? Jalan-jalan ke Pangkal Pinang, jangan lupa beli rambutan. Mau kalah atau menang, yang penting sudah tampil di depan. Luar mantap. Senang yang kayak ini nih, senang. Mencoba belajar, sabar dalam belajar. Karena kalian punya talenta yang harus diasah. Yang harus diasah. Kalian tidak akan menemukan talenta itu kalau kalian tidak mencoba. Maka kalau ada lomba di lain waktu, ikut. Karena bisa jadi kalian akan menemukan talenta itu ketika kalian sudah mencoba. Sabar dalam belajar. Kemudian yang kedua, apa yang dididikkan oleh Ramadan kepada kita? Yang kedua, Ramadan mendidik kita agar kita jujur. Anak-anak, kita di rumah sendirian. Di rumah sendirian. Perut lapar, kerongkongan kering. Makanan banyak, minuman pun tersedia. Kenapa kita nggak mau makan? Karena kita jujur sama diri sendiri. Jujur sama Allah. Kalau kita makan misalnya sampai kenyang, kita minum sampai puas, mulut kita hapus kering-keringnya, berarti kita pura-pura lemas. Percaya nggak orang sama kita? Orang percaya. Kenapa? Tampilan kita seperti orang berpuasa. Tapi sungguh kita sedang belajar bukan menipu orang lain, tapi kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita sedang tidak jujur sama diri kita sendiri. Dan hukuman yang paling berat adalah ketika kita menjustis diri kita sendiri. Sudahlah, kamu bukan orang yang jujur. Maka anak-anak, sungguh jujur di Indonesia sekarang menjadi barang langka. Langka. Saya lama berpikir kenapa di Indonesia lebih banyak orang gak jujur daripada orang jujur. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kejujuran ini kadang tidak dihargai. Ini masalah kita. Sehingga orang gak bangga dengan kejujurannya. Kenapa? Jujur gak dihargai. Misal anak-anak baru kelas 9, ya kan? Sudah mulai suaranya agak bergetar. Yang laki sudah mimpi basah. Yang perempuan sudah datang bulan. Sudah mulai senang berdandan kalau mau sekolah. Wajar. Bapak Ibu guru kami semua juga dulu pernah muda. Pernah merasakan itu. Tiba-tiba kok senang dengan teman sekelas. Semakin sering dilihat curi-curi pandang, semakin terasa getaran di dalam dada. Siang jadi harapan, malam jadi impian. Allahu Akbar. Satu saat si pemuda impian sekelas ini kirim WA. Lagi istirahat hari Ahad, tiba-tiba HP berbunyi. Buka, si Bulan. Pas dibuka apa coba isinya? I miss you. Ya Allah. Hah? Ya Allah. Itu HP pakai dipeluk. Subhanallah. Orang kalau lagi jatuh cinta begitu, itu dada rasanya penuh sesak. Dia butuh teman untuk curhat. Sama siapa curhat yang paling aman? Sama ibu. Sama Allah yang pertama, ya Allah, aku jatuh cinta rasanya. Yang kedua sama bunda, nak. Sama bunda. Curhat sama bunda aman. Aman. Kenapa? Kita darah dagingnya. Nah, sang bunda lagi masak di dapur, lagi ngiris-ngiris. Apa kata anak gadisnya? Ma, ada apa sayang sini? Ma, aku mau curhat. Mau curhat apa saya?
Mah, di kelas itu ada teman aku sekelas, orangnya ganteng, wajahnya glowing, rambutnya rapi, pakaiannya elegan, cerdas. Sekolah bawa NPK lagi mah. Yang paling mengagumkan, dia selalu ranking 1, tak terkalahkan. Apa kata ibunya sambil ngiris bawang? Ih, putri mama lagi jatuh cinta. Ya Allah. Ya. Tiba-tiba kata si putri, mah, cowok ganteng itu kirim WA gini. Dibaca sama ibunya, I miss you tadi itu. Pasti ibunya kecewa. Pasti ibunya kesel. Ya kan? Kenapa? Disekolahin buat belajar, bukan buat pacaran. Pasti ibunya kesel. Tapi kalau ibunya menghargai kejujuran, apa kata ibunya? Subhanallah, mama sudah punya anak gadis rupanya. Kamu memang cantik, nak. Kamu mau kayak mana cantik. Mau maju lagi, cantik. Cantik. Kalau puasa gini kok error begini. Kamu cantik, nak. Akan banyak laki-laki yang menjatuhkan hatinya padamu. Tapi nak, kamu masih sekolah sayang. Kejar cita-citamu, raih cita-citamu. Kalau sudah kau raih cita-citamu, gampang nak. Kamu suka dengan laki-laki mana? Mama jadi pendukung. Enak nggak punya mama gini? Kalau ada lagi yang WA yang aneh-aneh, mau nggak kita curhat sama mama kayak gini? Tapi jarang mama yang kayak gini. Pas kita bilang, mah ada yang begini, mah apa kata ibunya? Lu memang menel. Memang gue perhatiin lu menel. Gak bakal tamat, lu sekolah gak bakal tamat, mau sekolah ini. Lu tuh sekolah belajar yang bener. Udah tolol pacaran aja kerjaan. Ayo. Kalau begini orang tuanya gak menghargai kejujuran anaknya, besok ada lagi yang aneh-aneh, mau gak dia curhat? Gua hapus ketahuan mama, habis gua. Dideletin semua sama dia. Ujung-ujungnya curhatnya sama siapa? Sama teman sekelas. Gila si Anu WA gua. Dia bilang ini, lu bohong, gak percaya, baca nih. Ya kan? Pas dibaca sama temennya, terima tolol, terima. Jadian. Iya. Kenapa hal ini terjadi? Kita tidak menghargai kejujuran. Tidak menghargai kejujuran. Maka Bapak Ibu saya pesan sedikit, kalau anak jujur, hukum dia dengan hukuman ringan. Seharusnya nak, kamu kami pecat. Tapi karena kamu jujur, Allah sayang sama orang jujur. Rasul senang sama orang jujur, maka hukuman kami turunkan. Belum lama ini di pondok ada santriwati bawa HP. Ini pelanggaran berat, nggak boleh bawa HP di pondok itu. Dia bawa malam-malam telepon-teleponan sama cowoknya. Ketahuan sama santri yang lain, dilaporkan ke saya, kita rapatkan. Saya bilang kita panggil anaknya. Saya panggil, saya ajak ngobrol. Ada apa Nanda? Kenapa Anda kau bawa HP? Nanda nggak serahkan ke ustazah? Enggak ustaz. Kenapa Nanda? Nggak tahu, aku pengen sekali pegang HP. Subhanallah, saya bilang. Tapi benar kan kamu yang bawa HP dari rumah? Betul ustaz. Akhirnya yang seharusnya memang kita pecat karena pelanggaran berat. Karena dia jujur, dia mengakui semuanya. Akhirnya cuma kita kasih skorsi. Kita belajar menghargai kejujuran. Supaya apa? Supaya orang bangga menjadi manusia yang jujur. Nah sekarang sulit kita mencari jujur. Maka pernah dengar cerita profesor yang benci dengan kejujuran itu, Pak? Jadi ada profesor benci betul dengan orang bohong. Maka dia desain sebuah robot kejujuran. Robot ini sensitif terhadap dusta. Kalau ada orang bohong, robot langsung gerak tangannya nampak. Setelah jadi seneng bener nih, akan kuduplikasi sebanyak-banyaknya. Polisi kalau bikin BAP gampang. Kamu mencuri? Enggak. Enggak kena HAM. Kenapa? Yang nampak robot sebabnya. Aman Indonesia, enggak kena adil, enggak ada lagi orang dusta. Setelah jadi dia bawa ke rumahnya, dia ingin pamerkan sama istri dan anak gadisnya. Rupanya istrinya tidak tertarik. Dia tanya, mana anak gadis? Lagi main Pak. Jam 9 belum pulang, gelisah profesor. Diteleponnya anak gadisnya, aktif tapi tidak ngangkat. Jam 10 dia telepon, tidak juga. Gelisahlah profesor mondar mandir di ruang tamu. Jam setengah 12 baru terdengar mobil masuk. Dia lihat dari
jendela. Benar anaknya yang pulang. Alhamdulillah, nggak apa-apa rupanya anaknya. Ketika si anak ngetuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata profesor. Kaget anaknya, Papa belum tidur? Ya saya sengaja nunggu kamu. Karena biasa buka pintu pembantunya. Ini ayahnya. Ditutup pintu, kata anak gadisnya dengan sopan, Papa nunggu saya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau nanya sama kamu. Tapi jawab dengan jujur. Jangan berdusta. Di samping saya ada robot kejujuran. Kalau kamu bohong, kamu akan ditampar sama robot kejujuran. Kamu dari mana, nak? Saya dari rumah teman, Pak. Ngapain kamu di rumah teman? Kami belajar kelompok, Pak. Robot langsung gerak nampar. Aduh ya Allah, jangan bohong, nak. Kamu akan ditampar sama robot kejujuran kalau kamu bohong. Kamu bukan belajar kelompok kan? Iya, Pak. Kami nonton film. Kami nobar. Film apa kamu tonton sampai larut malam begini ya? Film apa kalian tonton? Kata anak gadisnya, kami nonton film Ainun Habibi, Pak. Robot gerak lagi nampar. Ya Allah, jangan bohong, nak. Kalau kamu bohong, kamu akan ditampar lagi sama robot kejujuran. Film apa kamu nonton sampai malam larut begini? Anak gadisnya menundukkan kepala. Wajahnya merah padam. Maaf, Pak. Kami nonton film dewasa. Sang profesor keselnya luar biasa. Wajahnya merah padam. Apa kata profesor? Kelewatan kamu ya. Kelewatan kamu ya. Masih sangat belia sudah nonton film dewasa. Bapakmu ini seumur kamu belum pernah nonton film dewasa. Robot gerak nampar bapaknya. Kata bapaknya, ya Dingo juga pernah. Allah. Ya Allah. Maka anak-anak sekalian, jujur, kita nyaris kehilangan figur dalam bidang kejujuran ini. Kita ini kadang krisis kejujuran ya. Kita sulit percaya sama orang. Mohon maaf, sama ustadz aja kadang orang nggak percaya. Ustadz ceramahkan, itu mah bebisaan ustadz aja itu. Orang nggak percaya kadang. Kenapa? Kita krisis kejujuran. Saya pernah puasa, bulan puasa 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Saya ngisi ceramah zuhur di Teluk. Selesai ceramah zuhur, sholat, panas sekali. Aduh, saya bawa motor. Ya Allah, saya bilang panas bener ya. Tunggu agak teduhan dikit. Ngobrol sama pengurus masjid itu di beranda masjid. Tiba-tiba datang ibu-ibu gendong bayi. Dia mendekat, nangis sesenggukan. Nangis sesenggukan, bawa bayi. Hanya dia keluarkan dari tasnya surat-surat banyak dari camat, dari lurah, dari RT segala macam. Saya diusir. Saya nggak bisa bayar 700. Kita lihat semua keterangannya benar. Ya Allah. Akhirnya kita keluarkan dari dompet, ada yang ngasih 100.000, ada yang 50.000. Terkumpullah kurang lebih sekitar 1.600.000. Ibu, ini bawa, bayar kontrakan, sisanya buat lebaran. Terima kasih. Cuman ketua masjid punya feeling yang bagus. Apa kata ketua masjid? Udah sholat belum? Belum. Sholat dulu, dalam. Nggak bawa mukena, ada mukena di dalam, sholat dulu. Saya pikir, kenapa ketua masjid ini agak ketus nih? Kita kesian, ketua masjid agak ketus. Subhanallah, dia sholat, kita jagain bayinya. Berapa hari kemudian, saya itikaf di Masjid Al-Amin, Rawalahu. Setelah baca Quran letih, jam 9, jam 10 baca Quran sudah nanar mata saya. Saya pikir ngobrol lah sama amil zakat yang sedang ngurus zakat. Ngobrol lah saya dengan Pak Kudus almarhum dan kawan-kawan, ngobrol. Tiba-tiba ibu tadi datang lagi. Ibu yang beberapa hari lalu ketemu itu, datang lagi. Nangis lagi. Saya diusir dari kontrak. Dalam hati saya, ya Allah, acting rupanya orang ini. Sudah profesinya. Dia nangis lagi, aduh, saya hampir keluar kata-kata, lah yang kemarin 1.600.000 kemana, Bu? Allahu Akbar. Maka kita jujur, nyaris kehilangan faktor, kehilangan figur. Siapa yang bisa kita tiru dalam kejujuran itu? Maka jamaah sekalian, anak-anak yang kami banggakan, Ramadan mendidik kita jujur. Jujur dari hal-hal sepele. Jangan nyontek waktu ulangan. Belajar jujur. Belajar jujur, jangan nyontek, jangan. Apa yang ada pada diri kita, kita ingin tahu kualitas kita. Nilai kecil bukanlah sebuah aib. Prosesnya yang penting. Nilai kecil, anak-anak yang ranking belum tentu dia sukses. Teman-teman saya sekolah dulu, malah yang kadang tidak pinter, dia lebih sukses dalam bidang ekonomi.
Yang pintar kadang sulit kerja dalam teamwork karena dia egois. Bahkan teman-teman saya mondok, teman-teman saya di IAIN, kadang yang nggak pintar-pintar amat jadi dai. Yang paling pintar buka tambal ban. Maka subhanallah, jangan pernah mendustai diri. Belajar, jawab sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan, biar kita tahu inilah kualitas belajar kita. Kalau kurang tingkatkan, kalau sudah baik pertahankan. Jujur. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan mendidik kita supaya kita empati, peduli dengan sesama. Maka anak-anak belajar peduli. Tadi disampaikan oleh dai cilik kita, subhanallah, sekarang ada circle-circle, ada geng-geng dan sebagainya. Nauzubillah, ini dilandasi oleh rasa permusuhan. Seharusnya kita bagaimana menjadikan sebanyak-banyaknya orang menjadi sahabat kita. Bukan mencari musuh sebanyak-banyaknya. Bukankah pepatah juga mengatakan, teman 1000 kurang, tapi satu musuh kebanyakan. Jangan pernah tidak ada rasa empati kepada sesama. Yang paling bagus digambarkan dengan Ramadan, berbagi dengan sesama. Maka anak-anak kalau punya uang jajan, toh bulan puasa kita nggak jajan kan? Maka infakkan uang jajan itu sebagian. Separuh kita tabung, separuhnya infakkan untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita yang mungkin diuji oleh Allah dengan kesulitan demi kesulitan. Maka Nabi menganjurkan, bersedekahlah di bulan Ramadan, kata Nabi, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Bersedekahlah walaupun hanya dengan susu bercampur air. Betapa pentingnya berbagi. Belajar menjadi orang yang rajin memberi, bukan menerima. Anak-anak sekalian, nggak ada orang yang tidak suka sama orang yang pemurah. Apa kata Nabi dalam sabdanya? As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idun anin nar. Orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang empati pada sesama, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Allah senang sama orang pemurah. Surga ingin dimasuki oleh orang pemurah. Semua manusia senang sama orang pemurah. Nggak ada orang yang nggak suka sama orang pemurah. Kalau teman royal, senang semua kan kita kan. Teman sering ngasih gitu, senang kita. Kenapa? Dia pemurah. Namun sebaliknya kata Nabi, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, ba'id qaribum minan nar. Orang yang pelit kata Nabi, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekatnya dengan neraka. Nggak ada orang yang suka sama orang pelit. Ada nggak yang suka sama teman pelit? Enak kalau sama teman pelit itu ya. Saya sampai sekarang masih ingat teman pelit. Dulu masih sama-sama bujang, masih sama-sama ngerokok. Beli dia Samsu 2 batang, satu dia sundut, satu ditaruhnya di dompet. Ya Allah, saking pelitnya sampai kempet rokok itu. Sampai sekarang kalau saya ketemu, nih yang pelit sama rokok nih. Ingat kita sama orang pelit, ingat. Nggak ada orang yang suka sama orang pelit, nggak ada. Nggak ada orang yang suka sama orang pelit. Maka kalau lebaran Bapak Ibu, kalau banyak anak-anak yang main ke rumah kita, itu ciri kita pemurah. Penuh rumah kita sama anak-anak, jangan usir. Kasih dia THR sekemampuan kita. Saya seneng tuh kalau anak-anak kadang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cium. Di rumah Ustaz ini ada kue kalau lebaran aja. Ayo cium. Enggak Ustaz. Mau minum apa? Minum apa? Enggak Ustaz. Duduk enggak mau, makan enggak mau, minum enggak mau, tapi keluar enggak. Ayo saudara maunya apa nih? THR Ustaz. Oh iya, saya bilang sorry. Ambil uang 10 ribuan yang kita tukar di bank itu. 10 iya Ustaz. Memang dari dulu Ustaz kan nama-nama 10 inilah katanya. Dari dulu ingat ya 10 ribu itulah. Pas kita kasih keluar semuanya. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sehat, murah rezeki. Assalamualaikum. Keluar semuanya. Di luar dihitungnya duitnya dikeluarin. Wih, aku udah dapat 1.600.000. Banyak duitnya anak-anak itu Pak rumahnya. Banyak duitnya. Yuk ke rumah itu yuk. Nggak usah kata dia. Itu mah pelit. Kita nggak bakal ngasih. Lihat anak kecil aja tahu mana yang pemurah, mana yang pelit. Tahu apalagi malaikatnya Allah. Maka jangan bakhil, jangan pelit, belajar pemurah. Kalau ada makanan, orang ngelihat makanan itu, berbagilah nak. Berbagilah. Jangan biarkan orang menelan air liur gara-gara dia tidak punya. Allahumma ighfir lana
ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم ya Allah ya Rabbana, bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah. Ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa ayah ibu kami. Sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, banyak dosa kami ya Allah. Dosa kami bermain-main dalam sholat. Dosa kami tidak serius dalam ibadah. Dosa kami bermain-main dalam berpuasa. Kami tidak jaga lisan kami. Kami tidak jaga mata kami. Kami tidak jaga telinga kami. Maafkan kami ya Allah. Sungguh kami lemah. Tambahkan hidayah di hati kami supaya kami bisa beribadah dengan setulus hati dan sepenuh hati kami.